Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zetira Bustari NPM 1950246. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, diantaranya. Perkenalkan, nama saya Salma Fitria, NPM 1950249. Perkenalkan, nama saya Susi Anissa, NPM 1950274. Nama saya Agung Lukmana, NPM 1950272. Nama saya Mutia Duranti Nuraini, NPM saya 1950270. Nama saya Reja Trisetiadi, NPM 1950242. Nama saya Novriana Kusniati, NPM 1950248. Nama saya Tita Lila Masriani, NPM 1950280. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Tita. Kepada Saudari Tita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2019. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, data yang dilaporkan, produk domestik bruto atau PDB atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,07%. Angka ini menurut BPS merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014. Kepala BPS, Suharyanto, menyebut angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut lebih rendah dari target yang dipasang pada anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yakni 5,2%. Namun demikian, ia optimis ekonomi Indonesia ke depannya akan bisa lebih tinggi lagi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014. Sekedar informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5,01%. Pada tahun 2015 sebesar 4,88%. Pada tahun 2016 sebesar 5,03%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, yakni 0,91%, disusul sektor konstruksi sebesar 0,67%, dan perdagangan 0,59%, dan pertanian 0,49%. Sumber pertumbuhan 3 tahun terakhir dari industri pengolahan, kalau bisa meningkatkan pertumbuhan di industri, dampaknya bisa besar karena menyerap banyak tenaga kerja dan kontribusinya besar sekali. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017-2019 mencapai dari tahun 2014 ke 2017 mencapai pertumbuhan yang tinggi, sehingga di tahun 2017 pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 5,2%. Maaf, tadi bukan 5,01% tetapi 5,02%. Baik, selanjutnya angka ini melambat secara tahun di mana pada kuartal 2 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,27%. Pertumbuhan tertinggi secara tahun dari sisi pengeluaran konsumsi lebih non-profil yang melayani rumah tangga atau PK strip LN PRT sebesar 15,27%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya berasal dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PK strip P sebesar 5,17%. Jika melihat dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha.
yaitu jasa lainnya sebesar 10,73%, jasa perusahaan 9,94%, informasi komunikasi atau infocom sebesar 9,6%, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,09%. Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,71%, lebih rendah dari yang lainnya, sektor yang lainnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017-2019 lebih rendah dari sektor yang lainnya. Lanjut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017-2019 berada di angka 5,08%. Hampir semua komponen mengeluarkan PDB menunjukkan tren perlambatan sejak 2018, terutama untuk ekspor barang dan jasa. Kinerja ekspor tercatat mengalami kontraksi cukup dalam sejak memasuki kuartal 2019, yaitu negatif 1,87% dan terus menunjukkan penurunan hingga kuartal 4 2019. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5% karena 58% PDB Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih bergerak di kisaran 5%. Meskipun sempat mengalami perlambatan di kuartal 4 2019 yaitu 4,97%, PMTB yang menyumbang 32% terhadap PDB juga menunjukkan tren perlambatan sejak triwulan akhir 2018. Memasuki kuartal 1 2019, PMTB hanya mampu tumbuh 5,03%, di mana angka ini jauh lebih kecil pada periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai 7,94%. Kondisi ini terus terjadi hingga kuartal 4 2019, di mana PMTB turun drastis hingga 4,0%, dan penurunan itu berfaktor pada perekonomian Indonesia. Jadi, pada tahun 2017 sampai 2019, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sedatar. Jadi, tidak ada turun naik yang signifikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Memasuki tahun 2020, pertumbuhan ekonomi semakin terpukul akibat terganggunya aktivitas ekonomi oleh merebaknya COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 pada tahun 2020 hanya mampu dicapai 2,97%. Angka ini jauh lebih rendah dari prediksi pemerintah dan BI yang di kisaran 4,5%. Namun ternyata dampak COVID-19 sudah dapat langsung dirasakan di kuartal 1. Meskipun kebijakan pembatasan sosial berskala besar belum dilaksanakan di beberapa provinsi, hal ini menandakan Indonesia akan menghadapi tekanan perekonomian yang cukup berat, mengingat di kuartal 2 pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih rendah karena semakin meluasnya COVID-19 dan PSBB yang sudah diberlakukan. Pertumbuhan ini melambat dari posisi yang sama di tahun 2019. Secara year on year yang masih mencapai 5,07%. Adapun angka yang diumumkan BPS jauh di bawah prediksi optimis pemerintah di kisaran 4,5%. Prediksi ini diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Badan Anggaran DPR RI
Senin 4 Mei 2020 lalu. Dalam asumsinya, Sri Mulyani masih optimis kalau investasi masih tumbuh 8% di kuartal 1 2020. Lalu ekspor ia perkirakan masih tumbuh 2,9% dan impor tetap kontraksi dengan angka 3%. Namun, dalam perhitungan BPS, komponen yang disebut Sri Mulyani ternyata di bawah target. Pembentukan modal tetap bruto atau yang sering kita sebut PMTB yang menjadi tolak ukur investasi misalnya hanya tumbuh 1,7%, melambat dari capaian kuartal 1 pada tahun 2019 yang tumbuh 5,03%. Ekspor hanya tumbuh 0,2% di bawah target pemerintah, meski lebih baik dari kuartal 1 2019 yang kontraksinya 1,58%. Dan impor hanya terkontraksi 2,19%, lebih baik dari kuartal 1 2019 yang terkontraksi 7,47%. Adapun pukulan terbesar pada PDB disumbangkan dari pos pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga. Pertumbuhannya melambat dari 5,02% pada kuartal 1 2019 menjadi 2,84% pada kuartal 1 2020. Faktor lain dari pos lapangan usaha, Suharyanto mencatat pertumbuhan kuartal 1 2020 melambat karena hampir seluruh sektor terkontraksi. Industri dengan struktur PDB tertinggi di angka 19,98%, melambat dari 3,85% ke 2,06% secara year on year di kuartal 1 2020. Perdagangan juga melambat dari 5,21% menjadi 1,60% di kuartal 1 2020. Lalu pertanian melambat dari 1,82% menjadi 0,02% di kuartal 1 2020 secara year on year. Sektor yang masih tumbuh hanya jasa keuangan dan kontraksi informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sektor-sektor perekonomian pada saat pandemi. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang mengalami bencana yang terus berlangsung dari awal tahun 2020 sampai saat ini. Bencana ini memberikan dampak bagi perekonomian khususnya di Indonesia. Begitu juga dengan sektor-sektor perekonomian Indonesia. Sektor-sektor yang mengalami penurunan atau dampak akibat pandemi COVID ini antara lain ada sektor industri pengelolaan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertambangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi. Penurunan ini menurut BI terlihat dari menurunnya angka saldo bersih tertimbang. Kegiatan usaha pada triwulan 1 tahun ini yakni sebesar minus 5,56% yang turun dari 7,79% dari triwulan 4 tahun 2019. Penurunan tersebut terbilang cukup dalam tentunya. Pola ini merupakan yang pertama kali dalam 4 tahun terakhir tercatat pada tahun 2016 hingga tahun 2019. SBT triwulan 1 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan SBT pada triwulan 4 tahun sebelumnya yang belum pernah mengalami penurunan. Dari data survei yang dihimpun oleh BI, kegiatan usaha cukup dalam terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, di mana SBT-nya ada di level minus 3,04% atau merosot 5,80% dari 2,760% pada triwulan sebelumnya. Kemudian disusul SBT industri pengelolaan di angka minus 3,60% atau turun 4,36% dari 0,76% di triwulan sebelumnya. Di bawahnya ada sektor pertambangan dengan SBT minus 0,62%, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan SBT minus 0,53%, dan sektor konstruksi dengan SBT minus 0,08%. Di samping itu, beberapa sektor industri lain juga mengalami pelambatan meski tidak menurun hingga sedalam sektor-sektor sebelumnya. Adapun sektor-sektor yang mengalami pelambatan antara lain ada sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.
Survei mencatat penurunan penggunaan tenaga kerja terjadi pada subsektor restoran dengan SPT minus 0,17% dan hotel dengan SPT 0,11%. Pada kenyataannya, industri pariwisata yang amat menopang subsektor restoran dan hotel ini sedang babak belur akibat pandemi COVID-19. Ketika sektor yang lain mengalami penurunan dan perlambatan, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan justru mengalami peningkatan pada triwulan 1 tahun 2020 ini. Survei SKDU Bank Indonesia mencatat SBT kegiatan usaha sektor ini berada pada angka 0,40% meningkat dari SBT triwulan 4 tahun 2019 yang hanya ada di angka minus 2,03%. Sektor ini dibagi menjadi sejumlah subsektor antara lain subsektor tanaman, bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, dan hasil-hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Kepada Saudari Salma, saya persilahkan. Sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen akibat dampak COVID-19. Jika dilihat dari sumber pengeluaran, penurunan terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% pada triwulan 1 tahun 2020. Memang melambat cukup dalam dibandingkan triwulan 1 tahun 2019 yang tumbuh 5,02%. Dari seluruh konsumsi rumah tangga, sektor pengeluaran yang masih mengalami pertumbuhan antara lain komponen perumahan, perlengkapan rumah tangga, dan kesehatan. Sementara itu, komponen makanan dan minuman serta restoran dan hotel mengalami perlambatan akibat adanya pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Komponen pakaian dan alas kaki, jasa perawatan, serta transportasi dan komunikasi mengalami kontraksi cukup dalam. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 tahun 2020 masih terkontraksi dalam sebesar minus 4,04% secara tahunan. Konsumsi rumah tangga ini masih menjadi pendorong terbesar kontraksi ekonomi pada kuartal ketiga karena komponen ini memiliki porsi 57% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Berdasarkan sumber pertumbuhan, konsumsi rumah tangga merupakan sumber kontraksi terdalam karena bobot konsumsi rumah tangga sekitar 57%, sementara masih kontraksi minus 4%, sehingga sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga menyumbang 2,17%. Rendahnya konsumsi masyarakat tercermin dari penjualan eceran, yang masih mengalami kontraksi. Di antaranya pada penjualan sandang, bahan bakar kendaraan, suku cadang dan aksesoris, peralatan informasi dan telekomunikasi, perlengkapan rumah tangga lainnya, barang budaya dan rekreasi, serta barang lainnya. Selain itu, penjualan mobil, penumpang, dan sepeda motor pada kuartal 3 tahun 2020 masih mengalami kontraksi. Hal sama juga terjadi pada kontraksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit masih terkontraksi. Di sisi lain, ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2020 justru didorong oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 9,76% dan tumbuh 16,93% secara kuartal. Hampir semua komponen pendapatan tahunan anggaran 2020 mengalami penurunan dari target yang direncanakan, terkecuali komponen lain-lain pendapatan asli daerah atau PAD yang sah dan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak justru mengalami peningkatan. Adapun yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasir, Abdul Qadir, dari 85,5 miliar yang direncanakan, lain-lain PAD yang selalu meningkat menjadi 99 miliar. Seperti pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua komponen sumber pemasukan PAD ini mengalami penurunan. Semua komponen pemasukan PAD kecuali lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan. Pajak daerah misalnya semula ditargetkan 33 miliar turun menjadi 25 miliar.
Restribusi daerah 9,7 miliar turun menjadi 7,3 miliar. Kekayaan daerah yang dipisahkan 6,5 miliar turun menjadi 4,1 miliar. Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan itu diantaranya diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, pengembalian uang kerugian negara, dan uang hasil tuntutan pembendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan lainnya. Pendapatan lain-lain PAD yang sah ini meningkat diantaranya atas hasil kerjasama Pemkab Pasir dengan Kejaksaan Negeri Pasir, yakni dari pengembalian uang kerugian negara dan uang hasil TPTGR dan tugas pajak kendaraan bermotor dan lain. Namun, anggaran daerah masih bergantung pada dana perimbangan pemerintahan pusat. Meski pendapatan dari hasil pajak dan bukan pajak mengalami peningkatan, namun dana alokasi khusus dan dana alokasi umum turun. Selain mengurangi pendapatan dari PAD maupun dari dana perimbangan, pandemi COVID-19 ini membuat kita harus mengalihkan sebagian anggaran daerah untuk penanganan COVID-19. Ada sebesar 84 miliar anggaran daerah yang kita alokasikan untuk penanganan COVID-19. Di sini saya akan membahas tentang ekspor dan impor di Indonesia pada tahun 2020. Perkembangan ekspor. Yang pertama ada ekspor migas dan non-migas. Dari sisi volume, ekspor Indonesia pada Agustus 2020 menurun 5,52% dibanding Juli 2020, yang disebabkan penurunan volume ekspor non-migas 5,80%. Demikian juga migas turun 0,42% dibandingkan dengan Agustus 2019. Volume total ekspor menurun 16,33% dengan non-migas turun 17,69%. Sedangkan migas naik 17,56%. Volume ekspor migas Agustus 2020 terhadap Juli 2020 untuk minyak mentah dan gas naik masing-masing 3,63% dan 8,74%. Sementara hasil minyak turun 33,50%. Selanjutnya, rata-rata harga agregat barang ekspor Indonesia secara total pada Agustus 2020 meningkat sebesar 0,95% terhadap Juli 2020. Demikian juga jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019 naik sekitar 9,52%. Rata-rata harga ekspor non-migas Agustus 2020 naik 1,54% terhadap Juli 2020. Sementara itu, rata-rata harga ekspor migas Agustus 2020 menurun 9,56% dengan rata-rata harga ekspor minyak mentah dan gas turun masing-masing 12,99% dan 9,34%. Sedangkan hasil minyak naik 1,65%. Indeks harga ekspor Agustus 2020 sebesar 149,10 tahun dasar 2013. Yang kedua ada ekspor non-migas menurut golongan barang HS2 digit. Penurunan terbesar ekspor non-migas Agustus 2020 terhadap Juli 2020 terjadi pada logam mulia, perhiasan atau permata sekitar 169,6 juta US dollar. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada biji, terak, dan abu logam sebesar 102,2 juta US dollar. Selama Januari hingga Agustus 2020, ekspor dari 10 golongan barang di atas memberikan kontribusi 47,54% terhadap total ekspor non-migas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut turun sekitar 1,22% terhadap periode yang sama di tahun yang sama, yaitu 2019. Yang ketiga ada ekspor non-migas menurut negara tujuan utama.
Penurunan ekspor non migas Agustus 2020 jika dibandingkan dengan Juli 2020 terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama, yaitu Malaysia sebesar 13,40%, Jepang 6,77%, Tiongkok 2,44%, India 7,9%, Belanda 15,61%, Korea Selatan 7,61%, Australia 11,37%, Jerman 8,13%, dan Singapura 0,63%. Sedangkan negara yang mengalami peningkatan adalah Taiwan sekitar 9,64%, Italia 14,85%, Thailand 5,58%, serta Amerika Serikat 0,81%. Secara keseluruhan, total ekspor ke-13 negara tujuan utama di atas turun 3,41%. Sementara ekspor ke Uni Eropa pada Agustus 2020 turun 2,83% dibanding Juli 2020. Selanjutnya yang keempat, ekspor menurut sektor. Ekspor produk industri pengolahan menurun sekitar 4,91%. Demikian juga ekspor produk pertanian menurun 2,37%. Ekspor produk pertambangan dan lainnya juga menurun 0,28%. Selama Januari hingga Agustus 2020, ekspor non-migas Indonesia menurut sektor industri pengolahan menurun sekitar 1,18%. Demikian juga ekspor produk pertambangan dan lainnya menurun 22,45%, sedangkan ekspor produk pertanian meningkat 8,59%. Yang kelima, ekspor menurut provinsi asal barang. 3 provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nasional pada periode Januari hingga Agustus 2020 yaitu Jawa Barat sekitar 16,28%, Jawa Timur sekitar 12,95%, dan Kalimantan Timur sekitar 8,44%. Ketiganya memberikan kontribusi hingga mencapai 37,67% dari keseluruhan ekspor nasional. Selanjutnya perkembangan impor. Yang pertama, impor migas dan non-migas. Selama 13 bulan terakhir, nilai impor migas tertinggi tercatat di November 2019 dengan nilai mencapai 2.134,4 juta US dollar dan terendah terjadi di Mei 2020 senilai 657,5 juta US dollar. Sementara itu, impor non-migas tertinggi tercatat di November 2019 senilai 13.206,1 juta US dollar dan terendah di Mei 2020 senilai 7.781,1 juta US dollar. Dibandingkan bulan sebelumnya, volume impor Agustus 2020 naik 513,1 ribu ton atau 4,53%. Peningkatan disebabkan oleh bertambahnya volume impor non-migas sebesar 733,9 ribu ton atau 8,82%. Namun volume impor migas turun sekitar 7,35%, sedangkan penurunan volume impor migas dipicu oleh berkurangnya volume impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah, hasil minyak, dan gas. Yang kedua ada impor non-migas menurut golongan barang HS2 Digit. Nilai impor non-migas Indonesia Agustus 2020 mencapai 3,1% dibandingkan Juli 2020. Secara lebih rinci, peningkatan terbesar berasal dari golongan besi dan baja sekitar 23,31%, diikuti oleh logam mulia, perhiasan atau permata sekitar 42,82%, ampas atau sisa industri makanan sekitar 34,32%, serealia 30,37%, serta plastik dan barang dari plastik
7,93%. Sementara itu, golongan kapal, perahu, dan struktur terapung mengalami penurunan terbesar sekitar 40,96%. Golongan barang dengan penurunan terbesar berikutnya adalah gula dan kembang gula sekitar 24,29%. Barang dari besi dan baja sekitar 17,78%, mesin dan peralatan mekanis sekitar 1,71%, dan sayuran 39,23%. Yang ketiga, impor non-migas menurut negara asal barang utama. Total impor non-migas dari 13 negara selama Agustus 2020 senilai 1,69% dibandingkan Juli 2020. Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor beberapa negara utama seperti Korea Selatan sekitar 24,30%, Jepang sekitar 15,10%, dan Singapura sekitar 14,18%. Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor Januari-Agustus 2020 dari 13 negara utama juga menurun sekitar 16,53%. Penurunan ini terutama dipengaruhi nilai impor dari Tiongkok sekitar 13,25%, Jepang 30,55%, dan Thailand sekitar 28,34%. Dari sisi peranan terhadap total impor non-migas Januari hingga Agustus 2020, sumbangan tertinggi diberikan oleh kelompok negara ASEAN senilai 15.613,8 juta US dollar, diikuti Uni Eropa 6.609,8 juta US dollar. Sementara itu, 13 negara utama memberikan peranan sekitar 78,50%. Tiongkok masih memberikan kontribusi senilai 29,90%. Yang terakhir ada impor menurut golongan penggunaan barang. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, selama Agustus 2020 terjadi peningkatan impor barang konsumsi senilai 81,3 juta US dollar atau 7,31%, dan bahan baku senilai 369,5 juta atau 5%. Sementara impor barang modal turun sekitar 173,3 US dollar atau 8,81%. Selama Januari hingga Agustus 2020, nilai impor ketiga golongan tersebut mengalami penurunan sekitar 20.296,7 juta US dollar atau 18,6%. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penurunan terjadi pada golongan barang konsumsi sekitar 800,9 juta US dollar atau 7,86%, bahan baku sekitar 15.769 juta US dollar atau 18,85%, dan barang modal sekitar 3.718,7 juta US dollar atau 20,13%. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ekonomi kuartal 2. Poin yang pertama adalah ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 11,6% dan 16,96%. Yang kedua, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan yang mengalami kontraksi pertumbuhan
tertinggi sebesar 29,22%. Sementara itu, di sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing 12,81% dan 14,16%. Yang ketiga, ekonomi Indonesia pada semester 1 2020 terhadap semester 1 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,7%. Sementara itu dari sisi pengeluaran, semua komponen terkontraksi. Dengan kontraksi tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,44%. Yang selanjutnya, secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 2020 terkontraksi atau minus 4,19%. Sementara itu, pada Q1 2020 secara Q to Q atau quarter to quarter, Indonesia sudah tumbuh minus 2,41%. Pertumbuhan ekonomi Q2 2020 ini disebabkan oleh kontraksi di berbagai komponen. Dari komponen pengeluaran, misalnya komponen rumah tangga yang memiliki porsi 57,85% dari PDB tumbuh minus 5,51%. Pertumbuhan modal tetap bruto PMTB atau indikator investasi yang menyumbang 30,61%. Dari PDB juga minus 8,61%. Lalu ekspor yang memegang porsi 15,69%, PDB tumbuh 11,66%. Impor dengan porsi 15,52%, tumbuh minus 16,96%. Konsumsi pemerintah dengan porsi 8,67% dari PDB tumbuh minus 6 menjadi 6,9%. Konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dengan porsi 1,36% tumbuh minus menjadi 7,76%. Pada Q2 2020, BPS juga mencatat sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif. Beberapa yang masih positif antara lain informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Silakan kepada Mutia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya, Mutia Dwi Nuraini, akan memaparkan mengenai ekonomi kuartal 3 tahun 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan produk domestik bruto atau PDB Republik Indonesia pada kuartal 3 tahun 2020 yaitu sebesar minus 3,49%. Laju tersebut melesat dari proyeksi Kementerian Keuangan yang berkisar antara minus 2,9% sampai minus 1%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 16,70%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 10,82%. Dengan demikian, Indonesia resmi masuk ke jurang resesi. Setelah pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Republik Indonesia juga terkontraksi alias negatif. Adapun secara kuartalan, ekonomi sudah mulai tumbuh sebesar 5,05% dan secara kumulatif masih terkontraksi 2,03%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,61%. Sementara dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,52%.
Dibandingkan kuartal 2 tahun 2020, realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut membaik. Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB kuartal 3 atas dasar harga berlaku 3.894 triliun. Sementara itu, berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 adalah 2.720,6 triliun. Menurut pengeluaran secara tahunan, semua komponen mengalami kontraksi dengan konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan paling dalam. Pemerintah negara-negara dunia menerapkan kebijakan untuk menekan angka persebaran COVID-19 ini. Hal itu memberikan banyak dampak ke perekonomian negara-negara dunia. Pasalnya, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terhenti dengan diterapkannya pembatas sosial atau lockdown di hampir seluruh negara dunia. Bahkan, pertumbuhan ekonomi global diproyeksi oleh Dana Moneter Internasional atau IMF mengalami kontraksi hingga 4,4%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Nokrina. Kepada Saudara Nokrina, silakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang faktor yang perlu diperhatikan agar pemulihan ekonomi tidak terhambat. Bank Dunia menyebut pemerintah Indonesia perlu melakukan sejumlah upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di 2021. Pemulihan ekonomi hanya bisa dilakukan setelah penyebaran COVID-19 berhasil ditangani. Pemulihan pada 2021 akan tergantung pada apa yang masih harus dilakukan pada 2020 selama masa pembatasan. Indonesia masih perlu melakukan beberapa hal untuk memaksimalkan kekuatan pemulihan di 2021, diantaranya 1. Menjamin keamanan dengan meminimalkan waktu yang diperlukan selama pembatasan mobilitas masyarakat. Yang kedua, pemerintah perlu mendukung pekerja sektor miskin, rentan, dan informal dan memastikan makanan yang terjangkau untuk melindungi mereka. Yang ketiga, pemerintah bisa membantu perusahaan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan selama penghibernasi. Di sisi lain, insentif bagi perusahaan tetap diperlukan agar mereka bisa mempertahankan pekerjaannya. Adapun meratakan kurva pandemi melalui kebijakan pembatasan sosial merupakan langkah pertama sebelum memperbaiki kurva resesi melalui kebijakan ekonomi makro. Morgan Stanley memaparkan 3 faktor yang harus diperhatikan masing-masing negara untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi virus corona, yaitu 1. Laju pemulihan global dan dampaknya terhadap tiap negara. Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan akan pulih pada kuartal 4 2020, sedangkan untuk benua Eropa, pemulihan ekonomi diperkirakan akan terjadi pada kuartal 2 2022. Efek pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa bisa dilihat dari pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan komoditas. Hal yang berbeda terjadi pada negara-negara Asia seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan. Pemulihan ekonomi negara tersebut sangat tergantung akan kegiatan ekspor dan perkembangan eksternal. Sedangkan negara-negara seperti Indonesia, India, Filipina, dan Cina sangat tergantung akan pemerintahan domestik. Yang kedua, bagaimana suatu negara mampu membuat kebijakan yang efektif dalam menangani pandemi virus corona dan dampaknya terhadap permintaan domestik. Morgan Stanley melihat kebijakan yang paling efektif sejauh ini ada di Taiwan, Hong Kong, Korea, dan Cina. Menurut Morgan Stanley, negara tersebut berhasil mengendalikan situs COVID-19 tanpa melakukan lockdown besar-besaran. Menurutnya, lockdown memberikan efek yang cukup besar terhadap permintaan domestik di negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Beberapa negara dinilai lamban dalam menghadapi pandemi COVID-19, antara lain adalah India, Filipina, dan Indonesia. Hal ini dikarenakan masih terus terjadi peningkatan kasus positif dan belum terlihat untuk mengalami penurunan. Yang ketiga, sejauh mana suatu negara memberikan pelonggaran dari sisi fiskal. Sejauh ini, negara yang paling agresif dalam memberikan stimulus fiskal adalah Cina, Singapura, Hong Kong, Indonesia, Filipina, dan India. Menurut Morgan Stanley,
Negara-negara tersebut memiliki ruang fiskal yang cukup besar, akan tetapi negara Indonesia memiliki hambatan dalam memberikan kebijakan. Hal ini dikarenakan kondisi likuiditas keuangan negara tersebut akan mengetat dalam waktu dekat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.